Seorang berkata tentang hadis doif bahwa hadis doif itu tidak boleh diremehkan, bahkan boleh digunakan sebagai fadilah dalam beramal. Yang penting bukan palsu apa benar demikian. Sangat tidak benar. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Badrus Salam itu tidak sepenuhnya benar bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustadz Badrus Salam Al-Wahabi, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif itu menimbulkan keraguan, atau hadis dhaif itu dihasilkan dari sebuah keraguan, makanya tidak boleh diamalkan. Nanti kita tanggapi, tapi kita simak dulu videonya. Seorang berkata tentang hadis doif bahwa hadis doif itu tidak boleh diremehkan, bahkan boleh digunakan sebagai fadilah dalam beramal. Yang penting bukan palsu apa benar demikian. Sangat tidak benar. Kenapa? Karena hadis doif itu hanya menghasilkan keraguan. Ibu tahu tidak sebab hadis itu disebut doif kenapa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama sanadnya yang terputus. Ada rantai sanad yang hilang. Tidak diketahui siapa yang hilang ini. Sebab yang kedua karena cacat perawinya. Perawi yang lemahnya ringan, ya, perawi yang lemahnya ringan itu kalau perawi tersebut disebut dengan buruk hafalan. Ibu tahu kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Seorang perawi disebut buruk hafalan, kata Ibnu Hajar apa? Apabila sisi benar dan sisi salahnya tidak saling kuat. Artinya sama-sama kuat. Jadi benar sama salahnya seimbang. Kalau benar sama salahnya seimbang menghasilkan keraguan tidak? Iya. Sementara sesuatu yang sifatnya meragukan dalam agama ini harus dibuang. Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Rasulullah bersabda apa? Da' ma yaribuka. Tinggalkan yang meragukan. Ila ma la yaribuk, kepada yang tidak meragukan. Sedangkan hadis dhaif menghasilkan apa? Keraguan. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim tegas menolak hadis dhaif. Hatta dalam fadilah amal. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fadlu Tabyinul Ajab mengatakan apa? Sebetulnya tidak ada bedanya, kata beliau, baik masalah fadilah amal maupun masalah hukum. Kenapa? Karena semuanya masuk dalam pensyariatan. Itu makanya ibu-ibu sekalian, pendapat dalam hal ini tidak mengamalkan hadis dhaif itu pendapat yang kuat, ibu. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal, ini perlu diperhatikan. Memang di zaman dahulu ada ucapan ulama yang mengatakan demikian, namun harus diperhatikan bahwa hadis dhaif yang dimaksud oleh para ulama adalah dhaif yang ada penguatnya, yang disebut dengan dhaifun munjabir. Karena dhaif itu ada dua macam. Ada dhaif ghairu munjabir yang tidak bisa naik dan terangkat. Ada dhaif yang munjabir yang terangkat karena ada jalan yang lainnya. Nah, yang dimaksud oleh para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal itu yang dhaif munjabir. Terkait dengan mengamalkan hadis dhaif, itu sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Seperti misalkan yang disebutkan di dalam kitab Tadribur Rawi yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Di situ beliau menjelaskan bahwa ada ulama itu yang menolak hadis dhaif secara mutlak, ya. Ada juga yang menerima hadis dhaif secara mutlak. Bahkan Imam Abi Daud dan Imam Ahmad di situ berkata bahwa saya lebih menyukai hadis dhaif daripada pendapat pribadi dari seorang ulama, ya. Masih di kitab yang sama
disebutkan juga bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan apabila memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama, apabila hadis dhaif tersebut tidak terlalu lemah. Artinya kelemahan hadis tersebut atau kedhaifan hadis tersebut itu tidak terlalu parah ya. Yang kedua, ketika mengamalkan hadis tersebut masih dalam koridor asal atau nas yang ditetapkan, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih ya, tidak keluar dari itu, maka hadis dhaif boleh diamalkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut itu tidak beriktikad atau berlandasan kepada hadis dhaif tersebut, tidak, tetapi hanya sekedar untuk berhati-hati ya. Jadi dengan 3 syarat itu boleh mengamalkan hadis dhaif ya. Dan juga disebutkan dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di situ dengan jelas Imam An-Nawawi mengatakan bahwa disunnahkan ya, bahkan ini disunnahkan menurut para ulama ahli fikih, ahli hadis itu mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal atau targhib wa tarhib. Itu boleh selama itu masih hadis dhaif, bukan maudhu. Itu boleh ya. Bahkan di dalam kitab Ibnu Taimiyah ya, di Majmu' Fatawa itu Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan di dalam kitab di Al-Adhkar ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal dan at-targhib wa tarhib ya. Jadi boleh ya. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan, tetapi bukan untuk halal haram, hanya untuk sekedar fadhailul a'mal atau at-targhib wa tarhib ya, untuk sekedar untuk kita itu lebih bersemangat untuk ibadah atau untuk kita itu berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang dimakruhkan ya. Jadi itu boleh ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Badrus Salam itu tidak sepenuhnya benar, bahwa hadis dhaif itu serta-merta tidak boleh diamalkan. Itu kurang tepat ya. Ya jadi memang ada, tapi itu qilah ya, di dalam kitab Tadribur Rawi itu qilah. Jadi kalau qilah ini sedikit, ada sedikit ya kalangan ulama yang memang menolak hadis dhaif secara mutlak. Tapi juga ada qilah yang menerima hadis dhaif secara mutlak ya. Bahkan hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat yang tadi itu. Hadisnya tidak terlalu lemah ya, kemudian hadis dhaif tersebut masih dalam koridor nas ya. Kemudian diamalkan dalam rangka berhati-hati karena fadhailul a'mal atau at-targhib wa tarhib. Begitu ya, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.